Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menambah kesyukuran kita kepada Allah. Rezeki kita bertambah, sujud kita juga semakin bertambah, umur kita bertambah, amal soleh kita juga semakin bertambah. Dan kita selalu berdoa kepada Allah karena pasti akan kita lalui, yaitu kematian. Kita akan kembali kepada Allah cepat ataupun lambat. Mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki tanggal 6 Zulhijjah. Beberapa waktu yang akan datang insyaallah kita akan memperingati hari raya Idul Adha. Dan ketika kita memperingati hari raya Idul Adha, ada dua momentum yang selalunya menjadikan kita untuk mereview kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, momentum Idul Adha ini adalah momentum pelaksanaan ibadah haji. Dan alhamdulillah setelah beberapa tahun Covid terjadi, ibadah haji sudah 2 tahun. Dan tahun ini kembali Allah izinkan jamaah haji untuk bisa melakukan ibadah haji. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan seluruh jamaah haji yang sekarang ini sudah berada di kota Mekah, kita doakan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan rukun dan syarat haji menjadi haji yang mabrur insyaallah. Dan kita yang sudah melakukan haji mudah-mudahan tetap mabrur. Bagi yang belum melakukan ibadah haji mudah-mudahan akan menjadi tamu duyufur rahman satu saat nantinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, momentum yang kedua adalah momentum hari raya Idul Adha terkait dengan berkurban. Nah, dua kejadian ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari praktek kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. 2 Jumat yang lalu saya berkhutbah di masjid yang mulia ini berbicara tentang profil Ibrahim. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, profil Nabi Ibrahim ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah sangat agung. Dan juga di dalam Al-Qur'an malah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uswatun hasanah itu kepada 2 nabi. Dalam surah Muhammad itu kepada Nabi Muhammad dan surah Muntahanah kepada Nabi Ibrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah itu kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian pada surah Muntahanah Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya pada Nabi Ibrahim itu ada uswatun hasanah walladzina ma'ahu. Bukan hanya Nabi Ibrahim tapi juga keluarganya. Nah, pada subuh ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Ibrahim ayat 37. Ayat ini akan kita lihat dari sisi bagaimana rezeki itu Allah datangkan kepada Nabi Ibrahim di saat Nabi Ibrahim dan keluarganya berada di ujung kematian. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram." Wahai Tuhan kami, inni askantu, aku meninggalkan istri dan anakku, biwadin ghairi zi zar'in, di lembah yang tidak punya kehidupan. Ayat ini setiap tahun hampir sering saya ulang ketika memasuki bulan Zulhijjah. Kita akan melihat bagaimana tingkat tawakal yang begitu agung yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim
itu menjadikan lembah biwadin ghairi zizar'in, lembah yang tidak punya kehidupan, artinya lembah yang menjanjikan kematian. Tidak ada orang di sana, tidak ada tumbuhan di sana, tidak ada kehidupan di sana. Tapi datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya di lembah itu. Kita lihat setting kehidupannya. Nabi Ibrahim tidak mempunyai anak, ingin punya anak, umur 70 tahun, dihadirkanlah Hajar. Lalu kemudian alhamdulillah pernikahan dengan Hajar, lahirlah anak yang bernama Ismail, anak yang dinanti-nanti. Setelah pernikahan itu terjadi, jemaah yang dimuliakan Allah, datang perintah supaya kemudian Hajar dipindahkan dari Palestina menuju lembah Bakkah yang hari ini dikenal Makkah Al-Mukarramah. Coba kita bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, baru punya anak dengan kondisi umur yang seperti itu, perintah Allah meninggalkan anak di lembah itu. Bagi kita sebagai orang tua, apa yang kita rasakan? Gejolak perasaan yang bagaimana? Apakah ini perintah benar ataupun tidak? Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu disebut juga di dalam Al-Qur'an ataupun diberikan gelar beliau sebagai Khalilullah. Nabi Ibrahim, Allah katakan wa idzi betala Ibrahim bikalimatin fa'atammahunna. Nabi Ibrahim itu diuji dengan ujian yang unlogik, enggak bisa masuk di dalam akal manusia. Ujiannya itu melampaui batas-batas kemanusiaan. Coba bayangkan dia dibakar, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia punya anak, anaknya disuruh tinggal di lembah yang tidak punya kehidupan. Sunat juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang pada waktu itu tidak ada yang melakukan sebelumnya. Lalu kemudian Nabi Ismail besar, antara umur sa'ya kalau istilah dalam Al-Quran, dia sudah bisa berusaha. Lalu kemudian datang perintah untuk menyembelih, kan tidak masuk dalam logika kemanusiaan. Tapi fa'atammahunna, di dalam banyak tafsir disebutkan Nabi Ibrahim itu mampu menyelesaikan semua perintah-perintah ini. Nah, sehingga kemudian para ulama tafsir, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir saya dapatkan, dimaknai fa'atammahunna itu adalah Nabi Ibrahim mampu menyempurnakan semua perintah itu dikarenakan dua hal. Yang pertama, keyakinan yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mengerjakan dengan cara yang sangat profesional. Contoh nanti ketika kita melihat penyembelihan yang ketika Allah menyuruh untuk menyembelih Ismail, apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Itu pisau ditajamkan dengan sangat tajam, sehingga nanti ketika anaknya nanti disembelih, itu dengan sekali gerakan anaknya meninggal dunia, dan dia tidak ingin melihat anaknya kesakitan dalam waktu yang sangat lama. Jadi semua perintah yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah, dilakukan dengan sangat sempurna. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita lihat sekarang bagaimana ayat ini dijelaskan oleh Allah. Ini dalam bentuk tarkib doa. Rabbana inni askantu, wahai Tuhanku. Jadi Nabi Ibrahim berdoa. Diksi yang dipilih oleh Nabi Ibrahim, inni askantu, aku meninggalkan anakku. Dengan kata-kata askantu itu asal katanya sakana, yaitu ketenangan. Keluarga yang damai, keluarga yang tenang, itu disebut dengan keluarga yang sakinah. Aku meninggalkan anakku karena ini perintahmu dengan penuh ketenangan, dengan penuh keyakinan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak dipakai inni taraktu, aku tinggalkan. Juga maknanya sama. Tapi dipilih, aku meninggalkan anak istriku dengan penuh ketenangan karena ini perintah Allah. Yang namanya perintah Allah, kalau aku lakukan, Allah tidak akan menyia-nyiakan diriku. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada riwayat yang kemudian menceritakan ketika Nabi Ibrahim menempatkan Hajar di lembah Bakkah, Hajar itu mengejar Ibrahim karena perintahnya beliau meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah itu, lalu kemudian beliau kembali. Itu perintahnya seperti itu. Berarti mereka harus hidup berdua, sedangkan Hajar baru melahirkan anak. Bagaimana kondisi seorang ibu yang seperti itu? Lalu kemudian Hajar mengejar Ibrahim lalu bertanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan mengapa engkau meninggalkan aku tidak dijawab. Dikejar lagi, ditanya, kenapa engkau meninggalkan aku? Tidak dijawab. Tapi ketika pertanyaannya diubah, apakah ini perintah Allah? Maka kemudian Ibrahim mungkin dengan meneteskan air mata, dia mengatakan, ini perintah Allah. Apa jawaban Hajar?
Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Masya Allah. Keyakinan yang agung kepada Allah yang mengatur kehidupan kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa kaitannya dengan masalah rezeki? Kalau kita menginginkan rezeki kita dihadirkan oleh Allah dengan cara yang halal, yakinilah bahwa rezeki itu milik Allah. Artinya apa? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah bergantung sama manusia. Bergantunglah sama Allah. Allahu Razzaq. Allah itu menamakan dirinya adalah pemberi rezeki. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mencari rezeki, mengembangkan harta yang kita miliki, melakukan investasi dari harta yang kita miliki, yakinlah apabila kita menjalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita akan bertambah. Pemerintah kalau menjalankan kegiatan ekonomi, pembangunan ekonomi sesuai dengan ayat-ayat Allah, insya Allah akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun warabun ghafur. Cuman masalahnya kita tidak yakin. Ibrahim sangat yakin. Lalu kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apa yang kemudian dipersiapkan oleh Ibrahim, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana liyuqimus shalah. Ini kata kunci, Pak. Ya Allah, jadikanlah keluargaku ini orang-orang yang menegakkan salat. Salat ini hubungan yang sangat dekat kita dengan Allah. Salat ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hal yang paling pertama dievaluasi nantinya di yaumil qiyamah. Tahukah kita ketika kita melakukan salat, disitulah mendatangkan dan mendekatkan rezeki kepada kita. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkan keluarga kamu untuk tegakkan salat dan bersabar. Ini memang melakukan salat ini butuh kesabaran. Kita lakukan dengan penuh kesabaran, kita lakukan setiap hari. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kami nak minta rezeki, nahnu narzuquk. Kami yang akan memberikan rezeki. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah keturunanku mereka yang menegakkan salat. Artinya, ketika tegak hubungan kita dengan Allah, Allah akan menurunkan rezeki kepada kita. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sesibuk apapun kita mencari harta, ketika azan bergema, ingat yang kasih rezeki bukan bos, bukan perusahaan. Yang kasih rezeki Allah. Datang, penuhi panggilan Allah. Allah punya cara untuk menghadirkan rezeki kepada kita. Apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Yang hari ini kemudian menjadi rukun daripada haji. Ketika bekal makanan yang dimiliki oleh Hajar dan Ismail habis. Minuman habis, air susuan pun habis. Mulailah Ismail kecil menangis. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Hajar, seorang ibu yang baru saja meninggal, yang baru saja ditinggalkan oleh suami tanpa bekal makanan. Dia melakukan upaya dan usaha secara maksimum, Masya Allah. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya sering mengingatkan anak-anak muda bahwa sukses kita hari ini bukan karena kehebatan kita, tapi boleh jadi karena investasi orang tua kita yang sangat lama ketika kita masih kecil. Ketika makanan bekal sudah tidak ada, Hajar melakukan upaya dan usaha. Apa yang dilakukan oleh Hajar? Dia mencari air. Terjadilah kisah Safa dan Marwah. Air tidak ada, fata morgana terjadi, dia lihat di sana ada air. Dari Safa ke Marwah dia pergi. Sampai ke Marwah tidak ada air, dia lihat di Safa, dia balik. Terkadang usaha yang harus kita lakukan berkali-kali jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Safa dan Marwah itu jaraknya 7 kali putaran jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu 2,4 kilo, Pak. Coba bayangkan dalam keadaan terik matahari. Kalau sekarang Safa Marwah sangat indah, sangat senang.
kipas angin AC di mana-mana, air zam-zam ada di mana-mana. Ketika kita melakukan sa'i, kita bisa ambil air dan meminum lalu berjalan lagi, tidak ada problem. Tapi seorang ibu yang punya anak kecil menempatkan Ismail di gurun pasir, lalu dia mencari air dan dia berlari. Ketika dia berlari, kakinya tertanam dalam tanah, dalam pasir. Ibarat sederhana, coba kita lari di pasir laut. Siapa lebih berat dibandingkan kita jogging di jalan raya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang ibu sendiri merenggang nyawa mencari air untuk anaknya yang masih kecil, yang pada waktu itu menangis karena kehabisan air. Dilakukan oleh orang tuanya bernama Hajar. Tapi rezeki itu datang dari mana? Bukan dari usaha yang dilakukan oleh Hajar, tapi Allah punya caranya mendatangkan air zam-zam dari kaki Ismail yang menghentakkan kakinya ketika dia menangis. Pernahkah kita bayangkan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mampukah kaki yang kecil ini menghentakkan tanah lalu mengeluarkan air? Tidak, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi asbab Ismail mendapatkan rezeki, upaya dan usaha yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kekuatan kaki Ismail itu tidak sekuat bulldozer, ya, atau beku yang bisa mengangkat air dalam tanah. Tidak. Tapi orang tua yang berusaha, anak yang dapat untung. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, apa pelajarannya? Yang pertama, sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, yang pertama kita yakini bahwa Allah sebagai sumber rezeki kita. Apapun masalah kehidupan yang kita hadapi, selama masih ada nyawa, masih ada sumber rezeki. Itu dulu yang kita ingat. Selama kita masih hidup, ada itu rezeki kita. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Berusahalah, carilah dari berbagai pintu yang halal. Allah punya cara untuk menghadirkan rezeki itu kepada kita. Saya sering mengatakan, kalau saya sering mengisi pelatihan untuk para anak-anak muda milenial ini dalam mencari dan mengembangkan harta, boleh jadi kita sukses hari ini bukan karena kehebatan kita. Orang tua kita hidupnya sakit kali dulunya. Untuk nyari duit saja susah, untuk beli susu kepada kita susah. Tapi mungkin dia satu malam itu sholat tahajud lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, sakit kali hidupku, pedih kali aku cari harta, tapi aku tetap mencari harta dengan cara yang halal. Ya Allah, tolong aku berdoa kepadamu, jangan pernah dirasakan sakit ini oleh anakku. Masya Allah. Anaknya tumbuh berkembang besar, tiba-tiba dia sekolah, pergi kemana, ternyata dia menjadi orang yang paling kaya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apakah kekayaan karena kehebatan dia? Belum tentu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Boleh jadi itulah istijabatul doa dari orang tuanya, anaklah yang kemudian merasakan kenikmatan itu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah merasa kehebatan kita hari ini dalam berusaha punya rezeki yang banyak, tidak ada kontribusi dari orang tua kita. Berbuat baiklah kepada orang tua. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit lagi. Kemudian ditutup. Tadi berusaha, ketuk pintu langit, lakukan sholat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Masya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka yang lalu lalang nantinya mereka sayang kepada anak istriku. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi ketika air zam-zam sudah mulai keluar? Ada burung yang berputar karena ada kehidupan di bawahnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewatlah kafilah mengatakan di sana ada air, mereka datang. Ketika mereka datang ke lembah Bakkah, mereka hanya menemukan 2 anak manusia, 1 perempuan dan 1 bayi. Kalau mereka cabut pedang dibunuh, selesai ceritanya. Tapi diproteksi oleh doanya Nabi Ibrahim. Ini doa, kekuatan doa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Seburuk apapun anak kita, seberat apapun, jangan pernah lupa untuk berdoa kepada mereka. Mungkin hari ini kita punya masalah, kita berdoa kepada Allah. Anak kita akan pergi sekolah, anak kita akan pergi ke tempat yang lain, doakan mereka supaya orang yang ada di sekitar mereka sayang dengan anak-anak kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap mereka mengambil air zam-zam, maka mereka membayar upah kepada Hajar dan Ismail. Mulailah
lembah Bakkah punya kehidupan, dan kehidupan hari ini subhanallah. Kita tahu apa yang terjadi di Makkah Al-Mukarramah, lembah yang tidak punya kehidupan, yang hari ini kehidupan 24 jam tidak pernah berhenti. Masya Allah. Itulah anak manusia yang mereka meyakini keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bawa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bisnis, kalau kita ingin rezeki kita bertambah, jangan pernah sakiti orang. Kuatkan silaturahim. Faj'al af'idatam minan nas. Buatlah orang senang berhubungan dengan kita. Buatlah orang sedang bahagia kalau bertemu dengan kita. Kalau kita dagang, jangan tipu-tipu. Buatlah sesuatu yang benar sehingga orang puas dengan kita. Kalau dia puas dengan kita, dia cenderung kepada kita. Nak mau belanja ke tempat orang lain, dia belanja sama kita. Ini dia kata kunci konsep bisnisnya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan itu, sebaik-baik kamu adalah mereka yang bermanfaat kepada manusia. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mampu menyelesaikan hutang orang, memberikan kebahagiaan kepada orang. Sehingga Rasulullah mengatakan, aku lebih mencintai seseorang, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan perjalanan untuk menyelesaikan masalah orang lain, membuat orang lain bahagia, dibandingkan mereka beriktikaf di dalam Masjid Nabawi selama 1 bulan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, beriktikaf di Masjid Nabawi, siapa yang tidak ingin masuk di dalam raudhah, duduk dan berdoa selama 1 bulan? Ini jarang-jarang bisa dapat seperti ini. Tapi Rasulullah mengatakan, aku lebih senang dan aku lebih bahagia dengan seseorang yang keluar membantu saudaranya, memberikan kebahagiaan kepada saudaranya, membuat saudaranya terlepas dari masalah yang dililitnya. Itu aku lebih senang dibandingkan mereka yang beriktikaf. Faj'al af'idatan minan nas. Jadikanlah kita orang yang bisa mengambil hati masyarakat yang ada di lingkungan kita, maka mereka akan mencintai kita. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadilah hamba yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur mendatangkan rezeki. Tapi kita punya rezeki banyak, ya, lalu kufur kepada Allah, Allah katakan, inna adzabi lasyadid. Boleh jadi nikmat berubah jadi musibah. Banyak harta kita, anak kita berkelahi, Pak, ngerebut warisan. Tidak tenang kita hidup. Oleh karena itu, seiring bertambah rezeki, seiring dengan waktu yang berlalu, kedekatan kita pada Allah, kesyukuran kita kepada Allah juga bertambah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita hanya melihat sedikit saja sudut kehidupan dari Ibrahim. Inilah potret Nabi Ibrahim dalam membangun keyakinan dan upaya kepada keluarganya. Tinggal di lembah yang tidak punya kehidupan, sekarang lembah itu menjanjikan kehidupan kepada semua masyarakat. Travel umroh hidup itu kan, orang datang ke sana rezekinya bertambah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa belajar dari potret kehidupan keluarga Ibrahim, karena juga Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, dalam kehidupan Nabi Ibrahim itu ada uswatun hasanah, sebagaimana kita juga mempelajari kehidupan Rasulullah. Jadikanlah role model dalam kehidupan kita Rasulullah dan juga keluarga Ibrahim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.